Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Tom Haye kembali bersinar. Assist mewah bantu Almere City curi poin dari markas NEC Nijmegen. Masa depan Emil Audero dipertanyakan. Dipinjamkan ke Palermo. Akankah tetap jadi opsi naturalisasi untuk Timnas Indonesia? Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Tom Haye kembali bersinar. Assist mewah bantu Almere City curi poin dari markas NEC Nijmegen. Eredivisie pekan ke-23 kembali menghadirkan laga seru, di mana NEC Nijmegen harus puas berbagi poin dengan tamunya, Almere City, setelah bermain imbang 2-2 pada pertandingan yang berlangsung di Gopher Stadion, Minggu malam. Duel ini menjadi spesial bagi penggemar sepak bola Indonesia, karena mempertemukan dua pemain yang memiliki darah Garuda, yakni Tom Haye dan Kelvin Verdong, yang sama-sama dipercaya sebagai starter. Meskipun Almere City tengah berjuang keluar dari ancaman degradasi, mereka menunjukkan semangat juang tinggi dalam laga ini. Tom Haye, yang dikenal sebagai jenderal lini tengah tim, kembali membuktikan kualitasnya dengan menyumbangkan assist penting yang membantu Almere mengamankan 1 poin di kandang lawan. Jalannya pertandingan, Almere bangkit dari ketertinggalan. Tuan rumah NEC Nijmegen langsung tampil menekan sejak peluit kick-off dibunyikan. Serangan cepat mereka membuahkan hasil ketika pada menit ketiga, Sami Owisa sukses mencetak gol pembuka setelah memanfaatkan celah di lini pertahanan Almere City. Keunggulan cepat ini membuat NEC tampil lebih percaya diri, sementara Almere harus bekerja keras untuk menyamakan keadaan. Sepanjang babak pertama, Almere City mencoba mengembangkan permainan, dengan Tom Haye menjadi pengatur serangan di lini tengah. Usaha keras mereka akhirnya membuahkan hasil di menit ke-45, tepat sebelum turun minum. Tom Haye mengirimkan umpan silang akurat, yang kemudian dituntaskan dengan sundulan keras oleh Ricardo Visus, membuat kedudukan 1-1 hingga akhir babak pertama. Memasuki paruh kedua, Almere City tampil lebih berani. Mereka semakin agresif dalam menyerang, dan hasilnya terlihat di menit ke-74. Kali ini, Hamdi Akujobi mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan peluang matang di kotak penalti. Almere berbalik unggul 2-1, membuat para pendukung tim tamu mulai berharap akan membawa pulang kemenangan berharga. Sayangnya, keunggulan ini tak bertahan lama. NEC Nijmegen yang tak ingin kehilangan poin di kandang sendiri terus menekan, hingga akhirnya berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-90. Vito van Troij menjadi pahlawan bagi tuan rumah setelah mencetak gol yang mengubah skor menjadi 2-2. Tom Haye, maestro lini tengah Almere City. Dalam pertandingan ini, Tom Haye kembali memperlihatkan peran vitalnya di lini tengah Almere City. Ia tak hanya menjadi pengatur serangan, tetapi juga memberikan 1 assist yang membantu timnya mencetak gol penyama kedudukan di babak pertama. Haye tampil solid hingga menit ke-86, sebelum akhirnya ditarik keluar untuk memberikan kesempatan bagi pemain lain. Sementara itu, Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen bermain penuh selama 90 menit, menunjukkan ketangguhannya di lini belakang tuan rumah. Dampak hasil imbang bagi klasemen. Tambahan 1 poin dari laga ini tidak terlalu mengubah posisi kedua tim di klasemen sementara Eredivisie. NEC Nijmegen tetap berada di papan tengah dengan 25 poin, menghuni peringkat 12. Almere City, di sisi lain, masih berkutat di zona merah dengan 14 poin, menghadapi tantangan besar untuk menghindari degradasi. Dengan kompetisi yang semakin ketat, Almere harus segera menemukan cara untuk bangkit dan mengumpulkan poin lebih banyak dalam sisa pertandingan musim ini. Performa Haye jadi modal berharga jelang panggilan timnas. Meskipun Almere City masih kesulitan di papan bawah, performa Tom Haye tetap menjadi sorotan positif. Gelandang berdarah Indonesia ini semakin menunjukkan kualitasnya sebagai playmaker handal, dan dengan kontribusinya yang konsisten, ia bisa menjadi pilihan utama bagi timnas Indonesia dalam laga internasional mendatang. Publik sepak bola tanah air tentu berharap Haye dapat membawa pengalamannya dari kompetisi Eredivisie untuk memperkuat Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi. Dengan visi bermain yang tajam, umpan-umpan akurat, serta kemampuannya dalam membangun serangan, Tom Haye kini semakin layak disebut sebagai raja assist bagi Almere City. Akankah ia menjadi kunci kesuksesan timnas Indonesia ke depannya? Kita nantikan kiprah selanjutnya.
Masa depan Emil Audero dipertanyakan. Dipinjamkan ke Palermo, akankah tetap jadi opsi naturalisasi untuk timnas Indonesia? Kabar mengejutkan datang dari Emil Audero Mulyadi, kiper keturunan Indonesia yang kini resmi bergabung dengan Palermo dengan status pinjaman dari Como 1907. Keputusan ini menandai perubahan besar dalam karir sang penjaga gawang yang sebelumnya sempat diharapkan menjadi kiper utama klub milik CSC Fabregas tersebut. Transfer ini diumumkan pada 4 Januari 2025, dan menariknya, Palermo secara khusus menampilkan Emil dengan nuansa Indonesia dalam pengumuman mereka. Hal ini mengingat latar belakangnya yang lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat sebelum akhirnya besar dan berkembang di Italia. Namun, di balik kepindahannya ke klub yang saat ini bermain di Serie B, muncul spekulasi mengenai alasan di balik keputusan ini serta apakah PSSI masih akan mempertimbangkan dirinya untuk program naturalisasi timnas Indonesia. Kesulitan di Como, Emil Audero harus turun kasta ke Serie B. Ketika Emil memutuskan meninggalkan Sampdoria untuk bergabung dengan Como 1907 pada musim panas 2024, banyak yang berharap ia bisa kembali menemukan performa terbaiknya setelah masa sulit di Serie A Como, yang saat ini dimiliki oleh perusahaan besar asal Indonesia, menjadi tempat yang dianggap ideal bagi Emil untuk berkembang, karena ada harapan ia akan mendapat jam terbang lebih banyak. Sayangnya, kenyataan berbicara lain. Di bawah asuhan CSC Fabregas, Emil justru kesulitan menembus skuad utama. Hingga paruh pertama musim, ia hanya tampil dalam 8 pertandingan, dengan statistik yang kurang mengesankan, 18 kali kebobolan dan tanpa satupun clean sheet. Ini tentu jauh dari ekspektasi klub yang tengah berjuang untuk naik ke Serie A. Dengan kondisi ini, Como akhirnya memutuskan untuk meminjamkannya ke Palermo, klub bersejarah yang tengah berjuang untuk kembali ke kasta tertinggi sepak bola Italia. Manajemen berharap Emil bisa mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub barunya, sekaligus membuka peluang untuk kembali ke performa terbaiknya. Palermo berambisi promosi, Emil harus buktikan diri. Palermo bukanlah klub sembarangan. Dengan sejarah panjangnya di sepak bola Italia, mereka memiliki target jelas, kembali ke Serie A. Saat ini, Palermo masih tertahan di peringkat 8 Serie B, dengan selisih 7 poin dari zona promosi langsung. Oleh karena itu, mereka melakukan perombakan tim di bursa transfer musim dingin, salah satunya dengan mendatangkan Emil Audero. Bagi Emil, kesempatan ini bisa menjadi titik balik karirnya. Jika ia mampu tampil gemilang dalam sisa musim ini, peluangnya untuk menjadi kiper utama Palermo atau bahkan kembali ke Como dengan status lebih kuat bisa terbuka. Namun, jika performanya masih belum meningkat, maka masa depannya di klub-klub besar Italia bisa semakin terancam. Apakah PSSI masih akan naturalisasi Emil Audero? Salah satu pertanyaan yang mulai ramai di kalangan netizen adalah apakah PSSI masih tertarik untuk menaturalisasi Emil Audero. Sejak beberapa tahun terakhir, nama Emil memang kerap dikaitkan dengan timnas Indonesia, mengingat ia memiliki darah Indonesia dan lahir di tanah air. Namun, ada beberapa faktor yang bisa menjadi pertimbangan PSSI sebelum mengambil keputusan. Performa yang belum stabil. Jika PSSI ingin menaturalisasi seorang kiper, tentunya mereka menginginkan seseorang yang bisa langsung menjadi andalan di bawah mister gawang. Dengan statistik yang kurang meyakinkan dalam beberapa musim terakhir, apakah Emil benar-benar layak untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia? Ketersediaan opsi lain. Saat ini, timnas Indonesia memiliki beberapa kiper lokal yang mulai menunjukkan perkembangan pesat, seperti Hernando Ari, Adi Satrio, hingga Andritani Ardiasa yang masih memiliki pengalaman di level internasional. Jika Emil tidak menunjukkan perbedaan signifikan, apakah masih perlu bagi PSSI untuk mengejar jasanya? Kesediaan Emil sendiri. Hingga kini, Emil Audero belum pernah memberikan pernyataan resmi mengenai keinginannya untuk membela Indonesia. Sebelumnya, ia sempat dihubungkan dengan kemungkinan membela timnas Italia, meskipun hingga kini ia belum mendapatkan panggilan ke skuad senior Gli Azzurri. Jika ia masih berharap mendapat kesempatan di Eropa, apakah ia akan bersedia melepas peluang tersebut demi bermain untuk Indonesia? Momen penentuan, Emil Audero harus buktikan kemampuannya. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Emil Audero menjalani paruh kedua musim ini bersama Palermo. Jika ia mampu tampil konsisten dan menjadi salah satu kiper terbaik di Serie B, maka bukan tidak mungkin PSSI akan kembali mempertimbangkan namanya dalam daftar pemain naturalisasi. Namun, jika performanya masih belum membaik, maka PSSI mungkin akan lebih memilih untuk mengembangkan kiper-kiper lokal yang sudah ada. Apalagi, proses naturalisasi membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga keputusan ini tidak bisa diambil sembarangan.
Bagi Emil, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan di sepak bola Eropa, sekaligus menunjukkan apakah ia benar-benar memiliki ambisi untuk membela timnas Indonesia. Akankah Emil Audero bisa mengubah nasibnya di Palermo dan membuka peluang membela Merah Putih? Kita nantikan jawabannya dalam beberapa bulan ke depan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.